Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil 'aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hadirin jamaah salat Isya dan salat tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tujuan daripada kita melakukan ibadah puasa yang sudah kita ketahui bersama, la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. 27 hari lamanya kita sudah melakukan ibadah Ramadan. 27 hari lamanya kita sudah melakukan puasa, kita lakukan qiyamul lail dan sebagainya. Maka tentunya yang menjadi pertanyaan dalam diri kita, apakah kita sudah menjadi orang yang bertakwa? Karena tidak berapa lama lagi kita akan meninggalkan bulan Ramadan ini. Akankah cita-cita itu tercapai? Takwa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pasti yang menjadi pertanyaan dalam diri kita. Apakah kita dapat meraih ketakwaan, derajat ketakwaan tersebut? Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita di antara kita pastilah merasa diri kita banyak melakukan amal ibadah. Puasa kita sudah alhamdulillah 27 hari. Yang mulai alhamdulillah kada absen, hadir terus. Tahajud alhamdulillah dilaksanakan tiap malam. Sedekahnya luar biasa, jutaan bahkan puluhan juta sudah dikeluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan semua amal kebaikan yang kita lakukan tentunya, dengan amal kebaikan tersebut, apakah kita merasa diri kita sudah bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala? Mungkin bisa jadi wajar saja kita menganggap diri kita bertakwa karena kita melakukan amal kebaikan. Karena yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang beramal saleh di bulan Ramadan, maka tentunya dia akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Dia akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sah-sah saja kita mengakui diri kita bertakwa. Tapi yang jadi tanda tanya, kira-kira Allah mengakui kada diri kita bertakwa? Kita susah payah bangun malam, menahan lapar, mengeluarkan uang, menginfakkan harta. Mungkin kita bisa saja mengakui diri kita sudah bertakwa. Tapi Allah mengakui kada kita itu di antara orang-orang yang bertakwa di sisinya. Namun orang ditilang polisi lah, tilang polisi misalkan, bisa saja orang itu bakulim berdusta. Aku anaknya Kapolda aja, yalah, mengaku anaknya Kapolda, anaknya pejabat misalkan. Tapi kira-kira pejabat itu mengakui kada dia kita anaknya? Nah, itu kan kita kada tahu. Nah, seperti itulah. Apakah Allah mengakui diri kita itu termasuk di antara insan-insan yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala? Maka oleh karena itu hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, perlu kiranya ketika sudah kita laksanakan Ramadan ini selama sebulan penuh, maka tentunya kita harus mengetahui sifat apa yang melekat dalam diri kita sehingga kita dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk di antara orang-orang yang bertakwa. Jadi hasilnya itu pasti bisa kita lihat setelah kita ditempa di bulan Ramadan ini.
Di antaranya itu adalah Imam Al-Qushairi mengatakan bahwasanya takwa itu terdiri daripada 4 huruf. Ta, qaf, waw, ya, 4 huruf. Dan huruf ini memiliki makna sifat di mana orang tersebut bisa dikatakan menjadi orang yang bertakwa. Kita lihat di kemudian hari, kita lihat setelah kita berada bulan Ramadan ini, setelah bulan Ramadan ini. Huruf ta ini dikatakan oleh beliau ini adalah tawadhu. Maka ketika kita merasakan atau dalam diri kita berusaha untuk bersifat tawadhu, ini adalah hasil daripada tempaan bulan Ramadan. Maka setelah dia selama sebulan itu beribadah kepada Allah dan seterusnya, maka sifat tawadhu ini haruslah dia dapatkan. Dia kelihatan setelah bulan Ramadan sifatnya akan tawadhu. Apa itu tawadhu? Rendah hati. Rendah hati, kada sombong. Ya sama, kada sombong ya rendah hati. Orang yang diisi mobil mewah kira-kira sombong kada? Belum tentu, yalah. Orang yang diisi harta banyak sombong kada? Belum tentu, karena banyak aja orang yang diisi harta kada sombong. Tapi orang yang memiliki harta, orang yang diberikan harta kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala itu berpeluang untuk menjadi orang yang sombong. Karena ini diantara asbab daripada orang menjadi sombong itu apa? Kaya harta. Diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa harta. Diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kelebihan berupa ilmu. Termasuk ilmu, orang pintar. Kada salah orang pintar, orang alim kada salah. Tapi ini berpeluang untuk menjadi orang yang sombong, maka hati-hatilah kita. Sekolah dari tingkat dasar sampai tingkat paling tinggi S3, doktor, profesor. Ini kita harus waspada apa yang telah kita miliki. Karena bisa jadi kalau Allah murka, Allah cabut ilmu yang ada dalam dirinya. Mudah saja bagi Allah untuk mencabut ilmu yang ada dalam dirinya. Dipikunakan oleh Allah sudah. Kacamata di mata sudah gandak, ya mencari yo masih. Mana kacamata ya? Ya banyak di mata sudah. Itu juga. Kada ingat pulpen, mencari pulpen, mana pulpen sibuk sana kemari mencari pulpen, taunya pulpen di telinga bandak nah. Ada juga. Kada ingat. Nah, ini jalan. Orang yang beri harta kekayaan begitu juga sama. Diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya ini sangat berpeluang sekali seseorang tersebut berlaku sombong. Maka hati-hati. Ini yang pertama. Jadi kalau kita tanda berhasilnya kita di bulan Ramadan ini, maka kita tawadhu. Harus kita berusaha. Bahwasanya hasil daripada Ramadan ini adalah sikap kita rendah hati. Bukan rendah diri lah, tapi rendah hati. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, beliau mengatakan qaf. Huruf yang kedua qaf. Qaf ini berarti qanaah. Jadi qanaah ini artinya merasa dirinya cukup dengan apa yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Cukup dengan apa atau rizki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Diberikan sedikit, alhamdulillah. Diberikan banyak, alhamdulillah. Sama. Jadi orang yang qanaah ini tentunya ketika orang diberi rizki 7, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat 7 buting, maka gaya hidupnya 5. Ini qanaah. Paham lah kira-kira Pak? Diberikan 7, gaya hidupnya 5. Ini qanaah. Bukan sebaliknya. Diberikan nikmat 5, tapi gaya hidupnya 7. Berlebihan. Asa kurang aja masih. Nikmat diberi Allah 5, tapi hendak 7, gaya hidup, gaya orang 7. Padahal ada diisi, padahal ada mampu. Nah ini kada qanaah berarti. Orang yang qanaah itu tentunya pasti dia selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, hidupnya pasti bahagia. Maka ujar Imam Al-Ghazali,
Kalau kita melihat urusan akhirat, maka lihatlah ke atas. Kalau kita melihat urusan dunia, maka lihatlah ke bawah. Apa maksudnya? Misalkan kita bersedekah atau kita berinfak 10.000, maka yang kita lihat itu adalah orang yang bisa menginfakkan hartanya lebih daripada itu. Ketika dia melihat orang yang menginfakkan hartanya lebih daripada itu, misalkan 100.000, dia melihat kawannya berinfak 100.000, maka ada rasa dalam hati dirinya itu ingin menginfakkan seperti orang yang menginfakkan 100.000 tadi. Lihat ke atas. Ada rasa ingin seperti dia untuk menambah kebaikan. Kalau urusan akhirat, orangnya tahan sembahyang, kita tahan sembahyang 2 rakaat, melihat orang sembahyangnya 6 rakaat, 8 rakaat, 11 rakaat misalkan, tahajudnya, qiyamul lailnya. Kita ada rasa keinginan kita untuk melakukan apa yang dilakukan orang tersebut. Lihat ke atas. Itu kalau urusan akhirat. Tapi kalau urusan dunia, maka lihatlah ke bawah. Kenapa ke bawah? Misalkan kita bisi mobil, maka apa yang kita lakukan? Kita bersyukur, alhamdulillah bisi mobil. Tetangga kita bisi kendaraan aja, bersyukur kita bisi mobil. Yang bisi kendaraan bersyukur, dia alhamdulillah bisi kendaraan, bisi motor. Tetangga sebelah bisi sepeda aja, bersyukur. Nang bisi sepeda bersyukur juga bisi sepeda. Karena apa? Nang di sebelah biasa pulang pergi jalan kaki aja. Begitu juga yang jalan kaki. Yang jalan kaki bersyukur, alhamdulillah bisa jalan kaki. Orang sebelah pakai kursi roda. Lihat ke bawah. Jangan kebalikannya, jangan lihat ke atas. Bisi sepeda melihat ke atas, orang bisi kendaraan hendak juga. Padahal kemampuan gereda, misalkan ya tadi gaya hidup diberikan 5, gaya hidupnya 7. Nah ini maksudnya hendak nang labih. Bisi motor melihat orang sebelah bisi mobil, hendak juga bisi mobil. Nah ini kadang-kadang tidak bisa menerima apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala terhadap dirinya. Ini yang kedua. Kemudian yang huruf yang ketiga itu adalah waw. Waw ini maknanya wara. Wara ini menahan diri kita agar kita tidak melakukan perbuatan yang haram, agar kita tidak melakukan perbuatan yang syubhat. Makanya ini adalah salah satu daripada di antara hikmahnya diwajibkannya kita berpuasa, menahan diri daripada yang halal. Makan, minum itu halal, boleh kita, tapi dibatasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di bulan Ramadan, siang hari tahan. Berhubungan suami istri halal, tapi disuruh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tahan di siang hari. Latihan kita untuk menahan yang halal dengan harapan kita bisa menahan yang haram. Ini wara. Kita tahan diri kita rem diri kita agar kita tidak melakukan perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, beliau mengatakan huruf yang selanjutnya pada kalimat takwa itu adalah huruf ya. Ya panjang. Takwa, ta, qaf, waw, ya. Ya ini artinya yakin. Tidak bimbang, tidak terombang-ambing, tidak pelin-pelan, tidak ragu. Ini yakin namanya. Kenapa harus yakin? Diri kita harus yakin bahwasanya apa yang sudah kita lakukan, ibadah yang kita lakukan, taubat yang kita lakukan itu diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Harus yakin. Kita harus yakin bahwasanya apa ibadah yang kita lakukan itu diberikan pahala yang berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita harus yakin. Kita harus yakin bahwasanya taubat nasuha yang kita lakukan selama bulan Ramadan 10 hari terakhir kita meminta ampun kepada Allah, kita harus yakin kita diberikan, benar-benar Allah memberikan ampunan kepada kita semua. Yakin. Karena dengan keyakinan inilah insya Allah kepastian itu pasti ada. Ada mungkin kalau kita ragu, maka
pastilah kita ragu juga melakukan hal ibadah tersebut. Bujurlah Allah memberikan pahala yang berlipat ganda. Bujurlah Allah mengampuni dosa kita. Bujurlah. Kalau kita berpikir seperti itu, maka kita kada bakalan tegawi yang akan kita lakukan merupakan ibadah. Tapi kalau kita yakin, insya Allah kita merasa diri kita yakin, maka kita tentunya pastilah melakukan ibadah demi ibadah dan meningkat terus ibadah tersebut. Bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah 4 huruf dalam kata takwa. Ta yang bermakna tawadhu. Kita diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala selepas Ramadan ini maka kita menjadi insan-insan yang bertawadhu, tidak sombong. Kemudian juga kita merupakan insan-insan yang qanaah, yang selalu merasa cukup dengan apa yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan kita juga termasuk orang-orang yang wara, yang bisa menahan diri kita dari perbuatan yang haram, dan kita yakin bahwasanya kita pastilah akan diberikan ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Itu saja yang bisa ulun sampaikan pada kesempatan kali ini. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Kullu 'am wa antum bi khair. Ulun secara pribadi mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri minal aidina wal faizin. Taqabbal ya karim. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.